Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya wal mursalin wal ali wal ashabi wat tabi'in summa khususan hadzal musannif Kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali nafa'anallahu ta'ala wa bi ulumihi amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bizidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan muqaddimah. Muqaddimahnya memang agak panjang. Insyaallah kita selesaikan hari ini untuk muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin qasduhu ayyurahu wa inda dzalika yatlu 'alaika wa inda dzalika dan yatlu 'alaika wa inda dzalika dan di saat itu yatlu 'alaika membacakan alaika atau mengajarkan alaika kepadamu asyaitonu siapa setan fadlal ilmi kepada keutamaan ilmu wa darajatal ulama'i dan tentang derajatnya ulama wa ma waradah wa ma dan sesuatu warada yang disebutkan fihi di dalam keutamaan ilmu itu minal akhbari wal athari yang bersumber dari hadis dan makalah-makalah wa yulhikah dan mengalihkankah kepadamu angqaulihi sallallahu alaihi wasallam dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azdada man adapun orang azdada yang bertambah ilman ya pengetahuannya ilmunya walam yazdad dan tidak bertambah hudan petunjuknya atau hidayahnya tidak bertambah baik amal-amalnya lam yazdad tidak bertambah minallahi illa bu'dan tidak bertambah dekat dengan Allah artinya rahmatnya tidak bertambah kecuali orang itu semakin menjauh. Nah jadi ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yang ilmunya bertambah tapi amal baiknya tidak bertambah maka lam yazdad minallahi illa bu'dan orang tersebut justru tidak mendapatkan rahmat dari Allah tapi tambah jauh sebenarnya dari Allah. Jadi kalau ada orang semakin bertambah ilmunya tapi tidak semakin bertambah amal baiknya maka itu akan menyebabkan semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa an qaulihi jadi yang dimaksud di sini seseorang yang nanti kata Imam Ghazali ini melanjutkan yang kemarin penjelasannya. Jadi kalau kitab Bidayatul Hidayah ini nanti tidak cocok dengan kondisi hati kita atau kita tidak tertarik untuk melakukan amalan-amalannya atau wasiat nasihat-nasihatnya di dalam kitab ini, maka berarti belajarnya kita itu adalah belajar yang berada di bawah pengaruhnya setan. Makanya kemarin
Saya sampaikan bahwa bidayatul hidayah ini bisa menjadi tolak ukur ya, barometer. Kita mengaku bertakwa, mengaku taat kepada Allah, barometernya ya kitab bidayatul hidayah ini. Wa an qaulihi, dan dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Asyaddun nasi, adapun paling ya sangat ya, apanya azaban, halnya siksanya. Asyaddun nasi azaban, adapun paling perihnya siksanya manusia yaumal qiyamati, di hari kiamat. Alimun adalah orang yang alim, lam yanfa'hu tidak memberikan manfaathu kepada nas. Allahu, siapa Allah, bi ilmihi dengan ilmunya nas. Jadi ada sabda lagi dari Rasulullah bahwasanya paling perihnya siksanya manusia di hari kiamat itu apabila manusia itu atau seseorang itu semakin bertambah ilmunya tapi tidak ada manfaatnya. Artinya ilmunya tidak bermanfaat, tidak dijadikan manfaat oleh Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, maka yang biasa menjadi doanya Rasulullah itu ya yaqulu, berdoa siapa Rasul, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yasha', dan hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa', dan amal yang tidak diangkat, wa du'ain la yusma', dan doa yang tidak didengar. Ini doanya Rasulullah. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, marartu lailatan usribi, marartu aku lewat ya, lailatan di waktu malam, usribi di saat diisrokan siapa aku. Jadi Rasulullah di saat Isra Mi'raj itu pernah lewat bi aqwamin, dengan suatu kaum, ya mendapatkan suatu kaum, tufradu shifauhum, tukratu digunting, shifahuhum lidahnya kaum itu, bimaqaridi min narin, menggunakan gunting yang terbuat dari api neraka. Fakultu, maka aku berkata, man antum, siapa kalian? Qalu, mereka menjawab, kunna na'muru bil khair wala na'tihi, kami adalah kelompok yang memerintahkan kepada kebaikan, wala na'tihi, dan kami tidak melakukan, wa nanha anis syarrih, dan kami juga melarang terhadap perbuatan yang buruk, wa na'tihi, tapi kami melakukan. Nah, jadi kaum, kata Nabi, satu kaum, satu kelompok yang lidahnya digunting menggunakan gunting api, itu adalah seseorang yang memerintahkan kaum, ya golongan yang memerintahkan terhadap kebaikan tapi tidak melakukannya, dan melarang terhadap keburukan tapi tidak tapi melakukan, tidak mencegah. Fa iyyaka, maka berhati-hatilah ya miskin, wahai saudaraku ya, antuz ina tunduk litazwirihi, terhadap pemalsuan atau tipu daya setan. Fayudlika, maka menunjukkankah kepadamu bihabli ghururihi, terhadap tipu muslihatnya. Jadi kata di keterangan ini, maka hati-hati orang yang sedang belajar
Khawatir nanti walaupun zahirnya tampaknya itu sedang belajar tapi niat-niatnya itu tidak betul, maka justru nanti belajarnya itu akan menjadikan dia masuk pada tipu muslihat atau tipu daya setan. Fawailun maka celaka, ya, fawailun maka celaka lil jahili orang yang bodoh, haitsu di mana lam yata'allam tidak mau belajar siapa orang jahil, marrotan wahidatan satu kali. Jadi kalau orang bodoh tapi tidak mau belajar, sudah merasa, artinya sudah tahu bahwa dirinya ia jahil tapi enggan, lam yata'allam tidak mau untuk belajar, maka orang itu dianggap fawailun marrotan wahidatan, celaka satu kali. Wawailun dan celaka lil alimi bagi orang yang alim yang tahu, haitsu di mana lam ya'mal tidak mengamalkan siapa orang alim, bima dengan sesuatu alima yang mengetahui, alfa marrotin 1000 kali celaka. Nah, tapi justru ketika ada orang alim, orang punya ilmu, tapi ya lam ya'mal tidak mengamalkan ilmunya, maka wailunnya itu celakanya alfa marroh 1000 kali. Bahkan kalau di keterangan lain, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Jadi orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya mu'azzabun min qabli ubadil wasan, akan mendapatkan resiko siksanya yang luar biasa, bahkan lebih siksanya lebih awal dari para penyembah berhala. Wa'lam dan ketahuilah annan nasa sungguhnya manusia fi talabil ilmi di dalam hal menuntut ilmu, ala salasati ahwalin ada 3 kondisi. Jadi kata Imam Ghazali di sini, orang mencari ilmu itu ada 3 bentuk, ya, ada 3 rupa. Yang pertama rojulun, laki-laki, orang laki-laki, tolaba yang mencari al-ilma kepada ilmu, liyattakhidhahu untuk menjadikan, untuk mengambil siapa rojul, zadahu atau untuk menjadikan siapa rojul, zadahu kepada pahalanya rojul atau bekalnya rojul, ilal ma'adi di hari kiamat atau di hari akhirat, ya. Walam yaksid dan tidak bermaksud siapa rojul bihi dengan ilmu itu illa wajhallahi kecuali untuk mendapatkan ridhonya Allah, kecuali lillahi ta'ala, wad darul akhiratah dan kepada tempat di akhirat. Fahadha maka adapun ini, orang yang seperti ini, minal faizina adalah kelompok dari orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang mencari ilmu yang jenis pertama, kata Imam Ghazali, adalah seseorang yang mencari ilmu itu dengan niatan sebagai tambahan bekal untuk pulang ke akhirat dan tidak ada tujuan lain selain untuk mendapatkan ridhonya Allah. Maka orang yang seperti ini adalah minal faizina, orang-orang yang beruntung. Warojulun, yang kedua, warojulun dan rojul tolabahu, orang laki-laki ya, tolabahu yang mencari hu kepada ilmu, liyasta'ina untuk menjadikan penolong, bihi dengan ilmu atau untuk mendapatkan pertolongan, liyasta'ina untuk mendapatkan pertolongan bihi dengan ilmu itu, ala hayatihil ajilatih atas kehidupan dunianya, wayanala dan meraup bihi dengan ilmu itu al izzah kepada kemuliaan,
wal jaha dan pangkat, wal malah dan harta. Wa huwa, adapun ya orang itu, rajul itu, alimun mengetahui bidzalikah dengan adanya hal itu, mustasyirun merasa siapa rajul, fi qalbihi di dalam hatinya rajul, roka kata halihi kepada paling lemahnya kondisi, wa khissata maqsadihi dan hinanya tujuan. Jadi bentuk orang mencari ilmu yang kedua adalah seseorang yang mencari ilmu yang ingin ilmunya itu menjadi penolong, tapi hanya sekedar penolong untuk kehidupan duniawinya saja. Wa yanala bihil izzah, dan untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Lah sedangkan rajul ini alimun bidzalika mustasyirun, merasa bahwa kalau niat seperti itu tidak baik. Roka kata halihi, paling lemahnya kondisi, paling tidak baiknya ya keadaan. Wa khissata maqsadihi, dan paling hinanya tujuan. Jadi merasa seperti itu. Lah orang yang seperti ini, kata Imam Ghazali, fahadza minal mukhatirinah, adalah kelompok dari bagian dari orang-orang yang bahaya bagi dirinya sendiri sebenarnya, membahayakan diri sendirinya. Jadi kalau ada orang menuntut ilmu, belajar, tapi untuk tertolong urusan-urusan duniawinya, dan dia merasa bahwa itu adalah hal yang buruk, maka orang yang seperti itu minal mukhatirina, orang-orang yang bahaya sebenarnya, membahayakan dirinya sendiri. Fa in ajalahu, maka fa in ajalahu ajalahu, maka jika meninggal ya, datang waktu ajalnya, qablat taubatih, sebelum sempat bertaubat, khifa dikhawatirkan alaihi atas rajul, min su'il khatimatih, dari su'ul khatimah. Jadi matinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kalau punya niatan seperti itu dan tidak segera bertaubat, maka dikhawatirkan nanti akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa baqiya amruhu, ya, dan di luar pengetahuan kita ya, urusan-urusan lainnya, fi khatiril masyiatih, itu tergantung kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masyiat itu yang ini, yang maha berkehendak ya, dimaknai yang maha berkehendak. Wa in wufiqah, dan jikalau mendapatkan taufik, mendapatkan pertolongan litaubati, untuk bertaubat, qabla hululil ajali, sebelum waktu mati, wa adofah, dan menyertakan ilal ilmi, atas ilmu, al amalah, kepada amal ya, maksudnya disesuaikan antara ilmu dan amalnya, disesuaikan. Wa tadaraka, dan memperbaiki atau mengoreksi ma terhadap sesuatu, farrotoh, yang melalaikan, fihi, di dalam mencari ilmu, minal kholalih, dari cacat atau kerusakan-kerusakan. Tapi apabila orang yang jenis kedua ini, mencari ilmu ini, dia sempat melakukan taubat dan mengoreksi dirinya sendiri terhadap sesuatu yang bisa memberikan kecacatan di dalam mencari ilmu ya, maka tuhikoh bil faizina, maka akan dikelompokkan ya, bil faizina, dengan orang-orang yang beruntung. Fa innat taibah, maka karena sungguhnya orang yang bertaubat, minaz dzanbih, dari dosa, kaman, sebagaimana orang la dzanba, yang tidak ada dosa, lahu, atas man. Jadi jenis yang kedua ini ya, kalau tidak sempat bertaubat sebelum mati, maka
bukan dipastikan tapi khifah, dikhawatirkan mati su'ul khotimah. Tapi kalau sebelum meninggal, sebelum mati sudah sempat bertaubat, maka atuhiqqu bil faizinah, maka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang beruntung, yang model mencari ilmu yang pertama tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun salithun, adapun orang model yang ketiga yang mencari ilmu, istahwadzah merasuki alaihi atas rajul, atas orang itu, asyaitonu apa setan, fattakhadha maka mengambil atau menjadikan ilmahu kepada ilmunya rajul zari'atan sebagai alasan ilat takasuri bil malih, untuk mengumpulkan harta, wattafakhuri bil jahi, dan untuk membanggakan jabatan atau pangkat, watta'azzuzi bi kasratil atba'i, dan merasa mulia atau merasa agung bi kasratil atba'i, karena banyak jamaahnya, banyak pengikutnya. Yadkhulu bi ilmihi, yadkhulu masuk bi ilmihi, dengan ilmunya rajul, kullamadkhalin setiap kepada setiap pintu masuknya harapan, kullamadkhalin rojaah, kepada setiap pintu masuknya harapan, ayyakdi bermaksud minad dunya dari dunia, wa tarahu dan cita-cita tentang keduniawian. Jadi model yang ketiga, ada seseorang yang memang mencari ilmu tapi sudah dirasuki oleh setan, sehingga dari awal niat mencari ilmunya memang hanya untuk dzari'atan ila takatsuri bil mal, sebagai alat untuk menjadi kaya, alat untuk menumpuk harta. Dan ini sudah banyak sekarang terjadi. Bahkan ini sekedar cerita saja, apa harus menyebut nama. Ada beberapa, katanya sudah dibilang ustadz, dan ini sempat viral kayaknya 2 bulan yang lalu. Ketika diundang ceramah, diundang untuk ngisi materi, pertanyaan pertama bukan di mana tempatnya tapi tanggal berapa, tapi bisyarah atau uang amplopnya berapa. Bahkan sampai katanya narif di angka miliaran rupiah. Saya juga gak tahu ilmunya seperti apa, juga gak tahu. Padahal kiai-kiai kita, ulama-ulama kita gak ada yang seperti itu. Sampai miliaran rupiah tarifnya itu. Jadi kalau memang ya orang ini tergolong fattakhadha ilmahu dzari'atan ila takatsuri bil mal, di kelompok ketiga ini berarti wa tafakhuri bil jah, bangga karena jabatan-jabatannya atau pangkat, wa ta'azzuzi bi kathratil adba, dan merasa mulia karena banyak pengikutnya, banyak jamaahnya. Maka orang yang seperti itu, wa huwa, ya, adapun rajul, orang yang seperti itu, ma'adzalika yutmiru fi nafsihi, dirinya itu akan merasa annahu, bahwa sesungguhnya orang itu, ya rajul itu, indallahi bimakanatin, mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi sudah jelas niatnya seperti itu, tapi masih dirinya masih merasa bahwa dirinya itu mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena litisamihi, karena menyerupai bisimatil ulama, tanda-tanda ulama. Jadi merasa dirinya sudah sebagai ulama. Ya karena banyak pengikutnya atau banyak
Ya, banyak yang ngefan. Banyak yang ngefan. Wa tarassumihi, dan memerankan, ya, berperan birusumihim, sebagai perannya ulama, fitzi di dalam pakaian, wal mantiku, dan ucapan-ucapan. Jadi pakaiannya memang persis seperti ulama, kata-katanya, kalimat-kalimatnya sama seperti ulama. Jadi dia memang menyerupai ulama. Ma'atakalubihi, beserta rakus, ya, alat dunia, atas dunia, zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Fahada, maka adapun orang yang seperti ini, minal halikinah, adalah bagian dari orang-orang yang akan binasa. Wa minal humqal maghrurinah, dan orang-orang yang tertipu. Idzir roja'u, karena harapan, mungqati'un, terputus, antaubatihi, dari untuk bertaubat. Jadi biasanya orang yang seperti ini, kata Imam Ghazali, ini susah untuk bertaubat sudah. Tidak ada harapan untuk bertaubat orang yang seperti ini. Ya karena memang sudah dirinya merasa ulama, merasa baik, merasa mulia di sisi Allah. Padahal ilmunya itu ittakhadha ilmahu dzari'atan ila takatsuri bil mal, hanya untuk menumpuk harta-harta duniawi. Orang yang seperti ini sudah biasanya putus harapannya untuk bertaubat, kata Imam Ghazali. Li dzannihi, ya karena memang dirinya mengira atau menyangka, ya, annahu minal muhsinina, bahwa dirinya adalah golongan orang-orang yang baik. Wa huwa, adapun orang ini ghafilun, lupa, lalai an qaulihi ta'ala, dari firman-Nya Allah Ta'ala. Apa firman-Nya Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, gimana kamu itu kok bisa mengatakan sesuatu yang memang belum kamu kerjakan? Ini peringatan dari Allah. Wahuwa, dan orang yang model ketiga ini, mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian bisa saja termasuk dari kelompok atau orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Saya ini yang saya khawatirkan, ini kata Rasulullah, ya, yang saya khawatirkan melebihi kekhawatiran saya terhadap Dajjal. Nah, kita paham Dajjal ini adalah lambang kesesatan, ya, yang akan muncul di akhir zaman. Jadi kata Rasul, saya ini ada yang saya khawatirkan, yang kekhawatirannya itu melebihi kekhawatiran saya terhadap Dajjal. Ya dari umatku terutama, kata Nabi. Terus sahabat tanya, faqila wa ma huwa ya Rasulullah, siapa yang kau maksud itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ulama usuk. Ulama su. Ulama su itu ya ulama yang ini, yang model nomor 3 ini. Orang mencari ilmu, menuntut belajar, tapi memang dengan niatan ilmunya itu ya untuk dijadikan profesi ataupun perantara untuk menumpuk kekayaan duniawi. Nah, kalau di sini di kitab syarahnya dijelaskan bahwasanya ulama su itu yang dikhawatirkan oleh Nabi, yang melebihi dari kekhawatirannya Nabi kepada Dajjal. Ittakhadzal ilmah hirfatan yata'akkalu biha wa abhatu yata'azzazu biha. Nah, ini di syarahnya, di syarahnya Bidayatul Hidayah. Syarah ini dikarang oleh Kiai Nawawi Al-Bantani. Jadi kata Kiai Nawawi, yang dimaksud ulama su itu adalah ketika ada seseorang yang memang menjadikan ilmunya sebagai alat atau profesi pekerjaan untuk hanya mencari makan dan mendapatkan penghormatan.
Jadi kalau ada yang mohon maaf yang mengaku ulama, terus karena sekarang ini sudah musimnya, zamannya para pendai-pendai ya. Jadi kalau ada pendai, mubaligh, penceramah memang sengaja menjadikan dakwahnya sebagai profesi untuk mendapatkan makan, sebagai pekerjaan, dan sekaligus mendapatkan penghormatan dari orang lain, maka ini yang dimaksud dengan ulama usuk, yang oleh Nabi dikhawatirkan melebihi kekhawatiran Nabi terhadap Dajjal. Kenapa ini disebut ulama su? Wa huwa munafikun, kata Nawawi. Orang seperti ini sudah senyata-nyatanya orang yang munafik. Jadi kalau menjadikan ilmu sebagai alat mencari makan, itu sudah munafik katanya. Ini yang menjadi kekhawatiran. Wa hadza, dan adapun kekhawatiran ini, kenapa Nabi, ini saya bacakan persingkat saja. Kenapa Nabi mengkhawatirkan melebihi dari Dajjal? Wa hadza li'anna ad-dajjal ghayatuhu idlalu wa mithlu hadzal alimu wa in sarrafa an-nasa 'anid dunya bilisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi. Kalau Dajjal itu, kata Nabi, ya ghayatuhul idlal, jelas tujuannya itu memang untuk menyesatkan manusia. Tapi kalau ulama su, kata Nabi, dia ini sorrofan nasa anid dunya bilisanihi wa maqalihi. Secara lisan ketika berdakwah, ketika berceramah atau memberikan nasihat, mengajak orang untuk tidak memikirkan kepada duniawi, tapi secara perbuatan orang ini da'in lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi, justru dirinya yang tamak kepada urusan dunia. Nah, ini yang dikhawatirkan dengan Nabi. Kalau Dajjal itu kan sudah jelas memang untuk menyesatkan. Tapi kalau ulama masuk seperti ini, ceramahnya atau nasihatnya itu mengajak orang untuk tidak memikirkan dunia, tapi dirinya sendiri justru dengan ceramahnya itu menjadikan profesi untuk mencari makan, untuk menumpuk kekayaan dunia. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena manusia itu pada umumnya ya, walisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi maksudnya seperti ini. Sikap seseorang itu lebih berpengaruh dari sekedar ucapan-ucapannya. Sikap seseorang dan mayoritas ya, watiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mal. Watak manusia itu akan melihat apa yang dilakukan, tapi tidak akan melihat, kurang memperhatikan apa yang diucapkan. Itu rata-rata masyarakat kita memang seperti itu. Makanya merupakan suatu tanggung jawab besar ketika sudah menjadi tokoh masyarakat, seorang ustadz, seorang guru, agar bagaimana apa yang dilakukan itu ya setidaknya harus imbang dengan apa yang disampaikan. Karena ketika nanti ada kontradiksi, ada ketidaksesuaian antara yang disampaikan dengan yang dilakukan, maka orang akan mengikuti yang dilakukan. Karena kalau pemahaman masyarakat kita ini gak mungkin kita mendengarkan ucapan-ucapan orang sementara orangnya berlaku seperti itu. Kita menyuruh kepada orang berbuat baik, tapi kita justru, saya seumpamanya tidak berbuat baik, maka Anda akan menilai negatif kepada saya. Kenapa? Karena penilaian itu terhadap perilaku saya, bukan ucapan-ucapan saya. Makanya di sini sampai distilahkan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi bahasa tubuh ya, bahasa sikap ini sebenarnya lebih berpengaruh daripada hanya sekedar bahasa-bahasa lisan. Jadi watak manusia seperti itu. Fil a'mali amyalu. Nah, kalau yang pegang kitab itu di situ amyalu minha ila mutaba'ati fil aqwali. Itu diganti. Yang benar
amyalu ilaiha minal mutaba'ati. Itu yang benar. Karena di syarahnya seperti itu. Amyalu ilaiha minal mutaba'ati. Kalau yang di kitab aslinya itu amyalu minha ilal mutaba'ati. Itu diganti amyalu ilaiha minal mutaba'ati. Jadi condong kepada lisanul hal, kepada bahasa sikap. Fama afsaduhu hadza maghruru bi a'malihi aktsaru mimma aslahahu bi aqwalihi id la yastajri'u jahil. Ya. Dan orang yang seperti ini biasanya itu yang dirusak, artinya yang disesatkan karena perilakunya itu lebih besar jumlahnya daripada orang yang diperbaiki atau dibikin baik dengan kata-katanya. Artinya efeknya itu lebih besar, ya efek lisanul hal, bahasa sikap, bahasa perilaku sehari-hari. Illa bistijaril ulama'i idla yastajri'u. Ya. Jahilu ala raubati fid dunya illa bistijra'i ulama'i faqad sara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi ala ma'asihi wa nafsuhu ala ma'asihi. Karena nanti orang akan berpikir untuk mencari uang, untuk mencari kehidupan dunia itu yang paling efektif nanti ketika menjual agama. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti kalau ada ulama masuk, nanti orang akan meniru seperti dia, tidak mempunyai ilmu yang mumpuni tapi justru berbicara tentang agama, dan itu pun tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Ini maksudnya. Jadi banyak akan memberikan kesesatan, dan ini akan dihukumi sebagai ma'asi, suatu perilaku yang maksiat. Wa nafsuhul jahilatu mudillatun ma'adzalika tumannihi wa turajjihi wa tad'uhu ila ayyamunna 'ala Allahi bi ilmihi wa takhayyala ilahi nafsuhu annahu khairun min katsirin min ibadillah. Dan bahayanya orang seperti ini akan merasa dirinya ini mendapatkan hidayah dari Allah, dan merasa dirinya ini lebih baik dari semua orang yang ada di sekitarnya. Ini bahayanya. Ini terakhir, saya selesaikan muqaddimahnya. Selesai sudah muqaddimah. Fakun ayyuhat talib minal fariqi awwali wahdhar an takuna minal fariq. Fakun ayyuhat talib minal fariqil awal. Maka jadilah kalian itu yang menuntut ilmu seperti kelompok yang pertama tadi, yang memang benar-benar belajar agama lillahi ta'ala. Wahdhar an takuna minal fariqis tsani, dan hati-hati jangan sampai masuk pada kelompok yang kedua tadi, yang masih ada beberapa risiko untuk su'ul khotimah, ada potensi untuk su'ul khotimah. Jadi saya baca, fakam min musawwifin ajalu qabla taubati fa khasira wa iyyaka thumma iyyaka an takuna minal fariqi tsalithi fatahlika halakan la yurja ma'u falahuka wa la yuntadharu salahuka. Intinya lebih hati-hati lagi, jangan sampai masuk pada golongan yang ketiga yang disebut dengan ulama su. Fa in qulta, maka jika ada yang, maka engkau berkata, ya, fama bidayatul hidayah. Ini sudah mengarah kepada pengantar isi, ya, isi dari kitab ini. Bidayatul hidayah, apa yang disebut dengan bidayatul hidayah? Li ujarriba biha nafsi, untuk menguji diriku. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sih dimaksud dengan bidayatul hidayah dengan kitab ini? Maka kata Imam Ghazali, fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa. Bidayah itu, awalnya hidayah itu adalah bentuk zahirnya takwa kepada Allah. Wa nihayatuha batinatun, dan akhirnya hidayah, ya. Akhirnya hidayah itu adalah batinnya, dalamnya sudah isinya takwa, batinatut takwa. Fala akibata illa bit taqwa, maka tidak akan mencapai kebahagiaan atau tidak akan bisa mencapai ridho Allah seseorang illa bit taqwa, kecuali dengan bertakwa. Wala hidayata illa lil muttaqin, dan hidayah itu hanya khusus orang yang bertakwa. Jadi seperti ini, orang itu kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah, tentunya harus bertakwa. Orang untuk bertakwa itu harus mendapatkan yang namanya hidayah. Karena sekali orang bertakwa itu pasti sudah
bidayatul hidayah ya. Tanda-tanda atau awal-awal hidayah itu sudah pasti akan didapatkan. Karena memang memposisikan dirinya sebagai orang yang bertakwa. Wat taqwa ibaratun an imtitsali awamirillah wajtinabi nawahi. Takwa itu bahasa lainnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi jangan sampai ada pemahaman, terkadang ini banyak terjadi. Bahkan kemarin Pak Lik juga, Pak Imam sempat cerita kepada saya, tapi saya nggak sebut namanya. Beliau sempat menasehati orang, entah temannya atau siapa, untuk sholat. Ternyata jawabannya ya enak, masih belum waktunya. Lah hidayah itu bukan seperti itu. Terkadang juga ada pemahaman, kenapa kamu gak puasa, kenapa kamu gak sholat? Terus menjawab, tunggu hidayah saja. Hidayah itu gak bisa ditunggu, Pak. Hidayah itu harus usaha kita memantaskan diri terhadap sesuai ndak kita untuk diberi hidayah. Itu saja tugasnya kita. Kalau kita nunggu hidayah sampai kiamat kita, Pak, gak akan dapat hidayah. Walaupun memang hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah, hak mutlaknya Allah, tidak bisa kita menunggu hidayah. Ayo puasa Ramadan 1 tahun 1 kali, nunggu hidayah. Saya jamin orang yang jawabnya seperti ini gak mungkin puasa, sudah Pak. Lalu bagaimana kata Imam Ghazali konsep hidayah itu? Pantaskan kalau kamu ingin dapat hidayah Allah, jangan tunggu. Tapi jadilah kamu seseorang yang pantas mendapatkan hidayah itu. Bagaimana caranya? Imtitsalu awamirillah. Lakukan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Maka disinilah langkah-langkah awal kita itu bisa menjadi seseorang yang memantaskan diri untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi rahmat, selalu diberi petunjuk, dan selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa hayatan thayyibah wa dzurriyyatan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.